eksistensi saya terganggu. Dan ada di antara manusia, mereka-mereka itu yang omongan mereka itu menjadikan kamu itu terpukau. Jadi ngomongnya penak ngono. Sekarang termasuk dalam 2 materi terakhir saya itu menyampaikan tentang apa? Kemunafikan. Nah, ini bahaya. Di Malang saya sampaikan, di Kediri juga saya sampaikan, bahkan ketika khutbah Jumat di Batu juga saya sampaikan. Sekarang gilirannya mana? Gilirannya Pak Ari. Karena munafik itu tidak akan bercampur dengan keimanan. Itu panjenengan pegang. Jadi kalau ada orang ngomong beriman, lah kok kemudian dia punya sifat munafik, maka itu jelas seperti air dan minyak. Maka kalau kita ini mendidik umat untuk memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang tidak gampang luntur, iman yang bisa menggerakkan seseorang untuk wani torok. Iman yang menggerakkan orang untuk wani apa? Torok. Torok itu apa? Hanya memberi, tak harap kembali. Nah, itu kalau kita mau iman yang seperti itu, maka salah satu unsurnya, keimanan yang seperti itu harus membersihkan dari kemunafikan. Nah, sekarang kalau kita mau berbicara tentang kemunafikan dalam suatu pergerakan, nah maka saya akan sampaikan 4 ciri dalam Al-Quran sikap orang munafik ketika melihat perjuangan Islam. Ketika melihat ada kelompok-kelompok Islam itu mulai berjuang, maka akan ada 4 sikap. Jadi di ini wakil saya tulis ada, saya kumpulkan ada 8. Tapi saya akan sampaikan 4 saja yang sesuai dengan materi kita. Untuk pembuka, panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 204. Ini sebagai mukaddimah, biar materi ini bisa masuk ke panjenengan dengan runut, pena. Pena itu artinya gak garai ngeluh, gak garai panjenengan bingung. Al-Baqarah ayat berapa? 204. Dalam surat Al-Baqarah ayat 204 itu Allah menyebutkan lambene wong munafik. Lambemu. Nah, biasa kan begitu ya, orang ngomongnya umum itu, kalau ngomongnya kayak iya gitu loh. Itu biasa orang lain ngomong apa? Lamis. Terus apa mana? Lambemu. Ada kalimat lain. Ini terakhir baru saya dengar nih. Kudu tak parut lambene. Masya Allah. Sampai muncul kalimat kudu tak parut lambene. Ada enggak yang seperti itu? Nah, itu untuk menunjukkan kejengkelan karena ngelihat orang lain ngomong itu koyok ora tau ngoco gitu loh. Skincareku iki mbak 3,5 juta. Lawang listrik di oma berbengi tit ngene ke gaya skincare 3,5 juta itu lah. Jari koncone apa? Lambemu. Nah, sudah. Maka sekarang dalam Al-Baqarah 204 Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan ada di antara manusia mereka-mereka itu yang omongan mereka itu menjadikan kamu itu terpukau. Jadi ngomongnya penak ngono, jok kuatir, tak tanggung, beres, penak. Tadi, wis lah pokoknya ambek sampean iki guys, jok kuatir. Aku kok dek mburine sampean. Coba. Allah menyebutkan itu, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunia. Omongan mereka untuk duniawi itu begitu menjanjikan. Maka tidak khawatir kalau di Kediri dulu ada yang namanya orang umum. Ingat tak? Tahun berapa di Kediri ada MLM yang kemudian orang umum. Anda lihat mobil di belakang saya, gaya jas, gaya dasi, sepatunya mening. Ini adalah hasil 6 bulan dari perjuangan saya bersama MLM ini. Pret. Nah sudah.
Maka orang-orang yang memang mereka itu dalam kehidupan dunia itu Masya Allah, itu omongannya nengki. Dan kemudian wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, bahkan mereka tidak segan untuk bersumpah dengan nama Allah untuk membuktikan omongannya. Ustalah, sumpah demi Allah. Kadang-kadang bablas, demi Allah, demi Rasul, tidak boleh. Ucapkan hanya demi Allah saja. Karena kalau panjenengan mengucapkan demi Allah, demi Rasul, itu ada unsur menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad di dalam sumpah. Padahal sumpah itu dengan sesuatu yang kita agungkan. Lah kalau panjenengan demi Allah, mengagungkan Allah, terus demi Rasul, seakan-akan panjenengan itu menyamakan antara keagungan Allah dan Rasulnya. Di pasar-pasar lo banyak, alah mbak, demi Allah, demi Rasul mbak, orang aku ngapusi, kulaane durung itu. Wis tambahno 3.000 ya wis. Nah, sering dengar enggak, Bu? Enggak boleh. Tapi mereka itu wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Mereka orang-orang ini tidak pernah segan untuk bersumpah dalam rangka menutupi keburukannya supaya orang itu yakin dengan hatinya yang api. Jadi seakan-akan dia ingin menipu manusia dengan sumpah. Tapi hakikatnya orang ini apa? Wa huwa aladul khisam, padahal orang ini adalah orang yang pertentangannya, permusuhannya paling keras kepada kalian. Ini ayat Al-Baqarah 204 ini nyeritani sapa? Orang munafik. Jadi kalau ketemu orang yang lek ngomongi pawena, janjine ku kalau saya terpilih, wah ini hati-hati. Kalau itu awal kehancuran. Awal apa? Kehancuran. Maka saya harapkan di Pare ini jangan ada gorong-gorong yang kebongkar. Tutupan kabeh, kuwatir nek sing mlebu. Engko lek mlebu metu dadi presiden tuh medeni. Ya, maka panjenengan cek gorong-gorong di sini harus rapat semua. Atau kalau ada yang lubang, ada orang masuk, tutup ono menisan cek gak metu maneh. Bahaya lek metu maneh ini ya. Sudah, maka omongannya mereka itu enak didengar. Koyo setelah tenang aja, aku dek buru nih sampean. Engko aku sing ngewangi ngomong. Lek ono apa-apa, aku sing maju. Pas enek tenanan, wonge digolek ilang. Nah ini. Dan mereka itu melakukan ucapan-ucapan yang indah. Tujuannya apa? Menipu. Tujuannya apa? Menipu. Panjenengan buka Al-Baqarah ayat 8. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 8. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang lisannya itu ngomong aku iki wong iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi Allah yang Maha Tahu itu menjelaskan kepada kita wa ma hum bimu'minin. Ayat berikutnya apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Karena tujuan mereka ingin menipu kita. Ingin apa? Menipu. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sih ciri-ciri orang munafik dalam perjuangan Islam itu. Supaya kita yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah dan panjenengan yang hadir di pagi hari ini, kita bisa saling menjaga ormas kita yang kita cintai ini. Sebelum masuk ke sana, maka panjenengan ingat Al-Baqarah 204 dan Al-Baqarah ayat 8 dan 9. 204 omongannya penak, tidak segan untuk bersumpah padahal wonge tukang ngeriwui. Tukang apa? Ngeriwui. Al-Baqarah ayat 8 dan ayat ke-9, mereka itu mengucapkan kebaikan-kebaikan padahal Allah mengatakan mereka itu berdusta dengan kebaikan yang mereka ucapkan. Ini medeni karuan lek ngadepi wong kafir menisane malah jelas. Ini seragami Muhammadiyah. Kopiai apa ada kopiai NU. Enggak, maksudnya kopiahnya ada logo matahari. Kemudian yo kadang-kadang melok rapat. Lah ini kalau untuk Muhammadiyah. Kalau untuk yang lain, yo silakan disesuaikan saja ya. Kadang-kadang ada sok-sokan melok di organisasi, melok di yayasan, ketoknya api, seragame podo, tapi
Gembosi. Panjenengan perlu cek. Ada tokoh munafik besar bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa orang ini? Apa latar belakang kenapa dia menjadi tokoh munafik terbesar, bahkan dia orang munafik pertama dan paling besar? Abdullah bin Ubay bin Salul. Panjenengan bisa cek dalam tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ada seorang laki-laki tokoh di kota Madinah. Dan dia adalah penengah antara suku Aus dan Khazraj. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu sudah besar peluangnya digadang-gadang untuk bakal jadi kepala suku di Madinah, presidennya Madinah. Orangnya baik, bijaksana, tanggung jawab, open kepada rakyat. Betul-betul yang disampaikan itu aspirasi yang muncul dari rakyat. Ketika Nabi Muhammad pindah dari Mekkah menuju Madinah, hijrah, maka orang-orang Madinah itu banyak yang ikut Nabi Muhammad. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak digubris, tidak dihiraukan, gak direken. Mulai muncul, loh, lah ikilah rakyatku, ikilah umatku, ini kan anak buahku, mereka mengagungkanku. Kenapa kok sekarang tiba-tiba mereka ikut Muhammad? Mulai, nah ini loh Pak, jadi kemunafikan itu mulai muncul ketika urusan kepentingan pribadinya diusik. Termasuk nun sewu, warga kita ini mulai sing penting kudu aku, kudu bojoku, kudu anakku, rusak. Jadi kalau dia tidak terusik, dia merasa aman, bar nih rapopo. Tapi ketika kepentingan yang terusik mulai rame, itu ciri munafik. Itu ciri apa? Munafik. Jadi kalau yang rusak rumahnya orang, dia tidak bingung. Tapi ketika yang rusak rumahnya dia, wah diuber itu, terkesan horor gitu. Jadi kalau sesuatu yang berkaitan dengan kerugian orang lain, walaupun banyak, walaupun merata, dia tidak peduli. Tapi kalau dirinya yang kena, cuel diuber. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul begitu. Ketika kepentingan pribadinya tidak terusik, apa yang terjadi? Dia baik, ngopeni masyarakat, datang ke masyarakat, terjun ke masyarakat, menjadi penengah antara Aus dan Khazraj. Dan dia sudah mulai kroso, aku ini calon potensial untuk menjadi kepala suku. Gampangannya presiden lah, jangan presiden. Yes, presiden lah ya, gampangannya gitu. Ternyata Nabi Muhammad datang ke Madinah dan banyak orang Madinah masuk Islam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini mulai terpojok. Mulai apa? Terpojok. Dan dia tidak punya pilihan lain untuk menolak Islam itu. Tidak punya pilihan. Tapi hati ini gak terima. Mikir apa? Karena kedatangan Muhammad, eksistensi saya terganggu. Mulai bikin strategi. Maka ciri orang munafik yang kedua itu apa? Kalau dalam cerita ini, kakean siasat. Kakean apa? Siasat. Kakean siasat itu apa? Atur kanan, atur kiri untuk menjegal orang, tujuannya dia lancar. Maka orang munafik itu tidak berani lek rapat konangan, grup WA-ne di screenshot, itu tidak wani. Itu kalau orang munafik. Karena apa? Dia itu berbicara bukan untuk kemaslahatan umum, tapi untuk menjegal sesuatu. Itu munafik. Maka dalilnya panjenengan lihat. Kalau tadi kepentingannya terganggu mulai jerit, itu kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kalau dia itu kakean siasat. Siasat itu apa? Taktik.
Tapi bukan dalam konotasi positif ya. Dalam konotasi yang negatif. Atur kanan, atur kiri, jegal kanan, jegal kiri, fitnah kanan, fitnah kiri, sikut kanan, sikut. Kok kayak lagu malah ya. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ini lagunya ibu-ibu senam lah ini ya. Masya Allah sudah. Rasulullah mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara. Lek papat iki ngelumpuk kabeh munafik kafah. Tulen. Nomor 1, idza haddatsa kadzaba. Lek ngomong ngapusi. Yang kedua, wa idza ahada ghadar. Kalau janjian belenjani. Wa idza utumina khan. Kalau dapat amanat khianah. Yang nomor 4, ini yang saya maksudkan. Wa idza khasama fajar. Kalau tidak cocok sama orang, curang dia. Khusumah itu apa? Permusuhan. Kalau ada permusuhan antara dia dengan orang lain, aku pokok ora cocok. Aku pokok ora gelem. Aku pokok ora setuju. Aku pokok ora terima. Fajara. Fajara itu apa? Ngakali, curang. Kebaikannya orang ditutupi, keburukannya dibuka, kehormatannya dijatuhkan. Sing penting karepku dadi. Dia tidak peduli harus bongkar aibnya orang. Dia tidak peduli harus merusak kehormatannya orang. Dia tidak peduli untuk melupakan kebaikannya orang yang pernah berjasa dalam kehidupannya. Sing penting lancar. Itu ciri apa? Munafik. Sudah, maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasa dia akan menjadi kepala suku, dengan kedatangannya Nabi Muhammad gagal. Waduh, ya apa carane iki? Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Itu Anda buka dalam tafsir Ibnu Katsir ayat-ayat yang pertama ketika Allah menceritakan mengenai orang-orang munafik. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia menjadi tokoh kemunafikan yang paling besar. Karena apa? Karena dia punya ambisi. Itu dihilangkan ambisi itu, dijegal ambisinya dalam tanda kutip loh, dengan kedatangannya Nabi Muhammad. Akhirnya dia mikir, loh kok sekarang tokohnya jadi pendatang ini? Sampean sopo? Ada omongan itu? Loh, sampean sopo? Kok moro-moro teko, dimuliakan, diagungkan, potensial jadi pemimpin. Saya yang mendampingi mulai awal. Nah, termasuk ciri kemunafikan itu apa? Sok merasa berjasa. Aku iki tas teko durung duwe apa-apa. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul merasa berjasa. Ini Aus dan Khazraj, kaum saya. Aus dan Khazraj ketika bertikai, saya yang menjadi penengah yang mendamaikan mereka. Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah, termasuk orang-orang Yahudinya, itu sudah hormat kepada saya. Wah, lihat. Merasa berjasa. Ketika Nabi Muhammad muncul, datang, hilang semua yang telah direncanakan oleh Abdullah tadi, sampai pada akhirnya dia masuk Islam, tapi pura-pura. Itu loh bahayanya. Lihat. Al-Baqarah 204, lambene legi. Al-Baqarah ayat 8, tidak sama antara ucapan dan perbuatan. Niatannya apa? Menipu. Kemudian kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nomor 1, ketika kepentingannya terusik, jerit. Ketika kepentingannya orang lain, masa bodoh. Kemudian lagi merasa berjasa, banyak siasat, taktik, kong kali kong, singitan, omong di belakang. Nah, maka sekarang mulai banyak grup di dalam grup. Enter apa boten? Biasanya grup pengajian apa ya? Saya kok nyebut nama gitu, nanti dikira saya sensitif. Pokok grup pengajian pasir laut. Wah, serenek, jelas serenek lagi. Sudah muncul, ada grup jamaah, ada grup panitia. Iya benda? Sudah, nanti di grup panitia ini, gak grup mana? Grup panitia, pengajian, pasir laut, khusus. Mulai ngerasani ketuane. Lah ya mbak iki jane ra cocok lho ya.
Tapi wingis kadung garis kadung diumumne iki awake dhewe sebagai anak buah kan yo repot dilakon. Wah ini munafik. Hati-hati, tidak boleh rapat sembunyi-sembunyi, grup dibalik grup. Mau niatnya apa? Kalau niatannya tulus untuk cari akhirat, sampaikan. Kalau niatannya tulus untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin, sampaikan. Karena orang yang beriman itu kuat dalam argumen karena pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Sekarang, apa Bu sikapnya orang munafik? Apa Pak sikapnya orang munafik dalam perjuangan Islam? Panjenengan tulis nomor 1. Dalam surat Al-Ahzab 18 dan 19. Surat apa? Al-Ahzab 18 dan 19. Cirinya orang munafik dalam perjuangan Islam itu subhanallah, ajaib. Kalau ada orang yang mujahadah, bukan mujahadah kubro, bukan. Keliru nanti Anda. Mujahadah itu kerja keras untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Ada orang mulai berani obah itu giat kerja. Ada orang mulai serius memperbaiki, justru orang munafik tampil menuduh pergerakan itu sebagai penyebab kerusakan. Loh, ini siapa ini? Acara apa mana ini? Loh, pengurusnya siapa? Loh, ini penggagasnya siapa? Pak, ini perlu disikat ini. Coba lihat. Itu ciri orang munafik. Dan ya Allah jamaah, kita ini kalau ngomong munafik, hati-hati. Jangan pernah noleh ke orang lain. Karena konsep tentang kemunafikan itu metani awae dewi. Abu Bakar lihat. Ketika muncul cerita munafik, Abu Bakar khawatir kalau dia termasuk. Umar nguber yang namanya Hudzaifah, sahabat Nabi. Karena Hudzaifah punya daftar nama orang munafik, diberitahu Nabi Muhammad. Diuber. Bukan karena kepo. Kalau kita ini kepo, kok melbu gak? Ketok melbu jelas itu fix. Kalau Umar justru khawatir, ojo-ojo jenengku katut. Coba. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafik. Tidaklah merasa aman itu oleh aku seram mungkin. Kalau merasa seperti itu, kata Imam Hasan Basri, dialah orang munafik yang asli. Wala yakhafuhu illa mu'min. Dan tidaklah merasa takut. Takut itu apa? Khawatir. Aku kok koyok dadi wong munafik yo. Aku iki lek ngomong kok ngene, lek janjian kok mesti mbleset, lek dikai amanah kok gak beres, lek enek mangkele mbek wong kok aku iki jahat. Jangan-jangan saya ini orang munafik. Kalau muncul kekhawatiran seperti itu, maka justru dialah orang iman yang sesungguhnya iman. Nah maka hati-hati, jangan ketika cerita munafik langsung koyok sampeyan ini. Tobat loh mbak. Nah, tidak ada. Munafik itu kita ngorek siapa? Diri sendiri. Nah maka sifat yang pertama, kalau ada pergerakan, ada kegiatan, ada suatu kegiatan yang positif, itu dituduh ngerusak. Maka tuduhan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali munculnya dari orang munafik. Dan biasa saya kalau habis ceramah begini nek sing seneng, cocok ya dikawuplaki kabeh. Ndak ada. Ini buat kita masing-masing. Ndak ada buat orang lain ndak. Ini saya sedang ngorek hatiku sing mulai rusuh, mulai rusak. Ngelihat orang lain mulai maju kroso kesaingan. Ngelihat majelis taklim lain mulai rame kroso musuhan. Ini ndak ada buat orang lain. Anda buka dalam surat apa tadi? Al-Ahzab 18 dan 19. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum minal qa'ilina li ikhwanihim halummu ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashihhatan 'alaykum fa idza ja'a al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi minal maut. Lihat orang munafik itu licik orang munafik itu. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. Betul-betul licin. Apa yang licin itu apa? Welut, ndukuri welut. Fa idza dhahaba al-khauf,
salakukum bi alsinatin hidadin asyihhatan al khair. Lek wis keadaannya aman, mulai gerasak gerusuk. Tapi lek keadaan itu masih memunculkan banyak resiko, gak tahu ketok. Tapi lek wis dadi, wis muncul muaju ngarep dewi. Licik. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Nanti Anda buka tafsirnya ini. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi di antara kalian, menghalangi pergerakan, menghalangi kegiatan yang positif hanya karena alasan yang tidak jelas. Mereka ngomong sama temen-temennya, sini loh, gak usah melok-melok kuno, kini biar aku aja, penak-penak, aman, selamat. Dan mereka tidak mendatangi peperangan kecuali sebentar. Leono kegiatan-kegiatan gak muncul kecuali cuma noleh tok. Gak melok repot, gak melok kesel. Tapi lek acarane rusak, lho kan, aku ngomong apa? Tak kandani mulai pertama ojo kok, budal lah yang ini ki. Tapi kalau acaranya sukses, dibilang apa? Yo kan ormas saya, bagaimana ndak sukses? Kan ketuanya saya. Nah itu loh munafik. Mereka kikir terhadap kalian. Kikir itu apa? Gak gelem ngewangi, gak gelem kontri. Kenapa? Businya berebet. Loh ada kok, jangan nyindir loh ya. Kalau ngomong busa-busi itu kenapa? Ini bukan masalah busi, ini masalah ini masalah itunya, businya aman. Astagfirullah, kok busa-busi. Jangan mancing saya tidak bisa terpancing. Nah mereka itu kikir kontribusi. Lene kegiatan paling adoh. Lek kegiatan ini rusak paling cepat ngomongnya. Bos apa ini? Ini yang sakit langsung sembuh ini. Masya Allah. Kewagian sudah. Apabila datang rasa takut, maksudnya kalau perang itu kan ya normal. Kita ini ngelihat musuh besar itu kan ya ono rodok ya apa gitu kan. Kamu melihat mereka memandang kepadamu dengan mata berputar-putar seperti pingsan karena takut mati. Jadi lek mulai muncul ketakutan. Mereka itu orang yang mundurnya pertama kali. Tujuannya apa? Lek ono apa-apa cek gak disalah nih. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika rasa takut itu telah hilang, ketika mereka posisinya sudah kuat, apa yang mereka lakukan? Mereka mencaci maki dirimu dengan lisan yang tajam. Itu tadi Al-Baqarah 204 tadi. Jadi lambene iku pedis banget. Kalau mereka sudah merasa aman, posisinya kuat, mereka itu menghina kalian dengan hinaan yang sangat keras. Padahal mereka kikir dalam kebaikan yang mereka lakukan itu. Mereka itu tidak beriman dan Allah menghapus amal mereka. Nah lihat ini. Ini adalah ciri orang munafik yang pertama. Yang kedua, ketika ada pergerakan yang positif, orang munafik itu ngomong apa? Ra usah, percuma, renek manfaate, ra mungkin dadi, gak mungkin sukses, danane soko ngendi? Uangnya mana? Uangnya dari mana? Itu munafik. Turung melaku wis gembosi. Kalau yang nomor pertama tadi apa? Leono elee, maka orang munafik itu menganggap pergerakan itu penyebab kerusakan dan kerusuhan serta kegagalan. Jadi sing gelem obah, iku malah dilok nih. Dibilang apa? Iki lho garai rusake Muhammadiyah yang ini iki. Iki garai rusake pergerakan sampai-sampai ini. Itu nomor satu. Al-Ahzab 18 dan 19. Nanti ini jadi apa? Jadi yo kalau panjenengan kerso lah. Kalau panjenengan boten kerso nggih boten nomor apa. Jadi apa? Bahan tadabbur di rumah. Anda buka tafsirnya Al-Ahzab 18 dan 19. Sekarang yang baru, yang kedua, mereka itu menganggap pergerakan orang Islam itu tindakan yang sia-sia. Renek manfaate lah, apa sih kajian pemuda renek kontribusi nih. Jangan khawatir tak belani. Arek nom-nom wis ora ngerti apa-apa. Gaya apa arek nom iki? Ngentek-ngenteki dhuwit renek manfaate. Tenang Pak PJM. Ini buat kita bareng-bareng. Ndak ada niatan saya nyindir ini nyindir. Sudah? Maka mereka menganggap pergerakan itu sia-sia. Anda buka dalam surah At-Taubah 47. Ini sikapnya orang munafik ketika ada apa? Perjuangan Islam. At-Taubah 47.
Ini ngaji serius ini. Allah berfirman yang menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu mesti melemahkan dan menganggap kegiatan itu renek api iblas, renek manfaati. Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal munculnya Muhammadiyah itu dilokni dengan ilo-iloan yang sama. Enggak apa Muhammad Darwis iki. Iki nyeleneh Darwis iki. Wah, Darwis iki mulai gendeng iki. Wah, Darwis iki ojo dikancani. Ojo kekancan karo Darwis iki, mulai ngawur. Lihat. Itu omongan muncul dari siapa? Orang munafik. Coba Kiai Haji Ahmad Dahlan kayak kita sekarang, ndak ada Muhammadiyah. Baperan. Gampang patah semangat. Males, dilok nih pedot. Ndak ada Muhammadiyah. Maka jangan ngaku Muhammadiyah lek baperan, pedotan. Muhammadiyah itu adu argumentasi. Muhammadiyah itu kuat di dalam ide. Dan bukan cuma ide, ide tok di Google wake. Kita ini butuh eksekutor. Kita mau rapat. Wah, rapat telung dino telung bengi. Wayai budal aplikasi waktu eksekusi hasil rapat. Ganti wingi. Lho karena wong blas ini. Si munafikin kabeh. Na'udzubillah min. Dan itu kita sama jemaah. Hati-hati. Anda buka At-Taubah 47. Allah berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Orang munafik lek melok, gak nambahi apa-apa kecuali ngriwui. Orang munafik itu kalau ikut tidak menambahkan apapun kecuali apa? Ngriwui. Maka kita cek diri kita. Kalau kita masuk dalam suatu kelompok, organisasi, ormas, yayasan atau apapun, keberadaan kita itu hanya untuk ngerusak, maka Anda bukan orang kafir, Anda bukan. Tapi Anda itu orang munafik. Jadi melbu untuk apa? Ngriwui. Apalagi diniati dari awal. Ayo melok. Engkau pokoknya usulan apa? Sikat. Apalagi diniati dari awal. Maka hati-hati. Bersihkan kita punya pergerakan dari orang-orang munafik. Dan boleh jadi, yo kita ini munafiknya ya. Boleh jadi memang kita ini orang munafiknya. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Wala khabala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Yabghunakum al fitnah. Mereka itu memunculkan fitnah, kekacauan di kalangan umat Islam. Wa fikum sama'una lahum. Tapi sayangnya ada orang-orang yang percaya. Ini Anda buka nanti di rumah At-Taubah berapa? 47. Orang sing percaya sayangi, melbu ngrusui, melbu ngriwui. Kalaupun ikut tidak nambah apapun. Tapi sayangnya karena mereka omongannya penak dirungokne tadi, ada yang percaya. Wallahu alimun bidzalimin. Sementara Allah lebih tahu siapa orang zalim. Walaqad ibtaghul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haqqu wa dhahara amrullah wa hum karihun. Dan mereka itu senengannya apa? Memutarbalikkan fakta. Sampai nanti oleh Allah ditunjukkan kebenaran itu. Kalau kebenaran sudah mulai nampak, mereka yang pertama kali melipir, minggir, mundur, ngalih karena konangan mereka pelakunya. Nah, sekarang saya baca artinya. Kalaulah mereka keluar bersama kalian, ini kan konteksnya perang. Tapi kalau untuk kita apa? Perjuangan di dalam pergerakan Islam. Kalau mereka ikut keluar bersama kalian, mereka tidak menambah kecuali semakin nambahi kacau, ngeruweti. Dan mereka akan menimbulkan kekacauan di antara barisan kalian. Dan di antara kalian ada yang menjadi telinga untuk musuh. Jadi masuk hanya untuk golek info. Telapo iki, tenggayopo. Engkau di DCI, diriwui. Kalau acaranya ada hubungannya dengan masyarakat, masyarakat diprovokasi. Padahal mereka tidak punya kontri. Jangan sensitif ngomong busi sekarang itu. Padahal mereka tidak punya kontribusi. Maka ciri yang kedua orang munafik itu dalam perjuangan umat Islam mesti ngeriwui dan tidak punya kontribusi. At-Taubah berapa? 47. Nomor 3. Anda buka At-Taubah 51. Kalau orang lain
acarane gagal, atine bunga. Kalau orang lain acaranya gagal, Ahad pagi, lah kok udan? Wes kandhane yo, nggenku lho pas lek Ahad pagi iku do enek mejite. Dadi lek enek udan-udane ngene iku iso langsung pindah nang masjid. Rumah sakit apa mlebu kamar pasien. Masyaallah. Jadi kalau acaranya orang lain gagal, itu hatinya apa? Sewenang. Tapi kalau acaranya orang lain sukses, langsung untune iku muni. Siapa itu? Yo kita ini orang munafik. Yo kita ini munafiknya. Kita ini kalau ngelihat acaranya orang sukses, gede, dadi, lancar, diapresiasi oleh umat, menjiwai banget ya. Lo memang saya lah ya apa? Masya Allah. Tapi kalau acaranya orang lain itu gagal, bentuk grup untuk bahas kegagalannya. Bentuk apa? Grup WA untuk bahas kegagalan. At-Taubah 51. Ya Allah, medeni orang munafik ya. Maka jangan sampai kita menjadi yang semacam itu. Nomor satu, nganggep kegiatan itu tidak ada manfaatnya. Gembosi. Nomor dua, lek melbu tidak punya kontribusi malah ngeriwui. Nomor tiga, kalau orang beriman punya acara yang baik, mereka atine dongkol. Tapi lek wis gagal, kandhani yo. Aja melok kono, melok aku penak. Nanti was kesel renek. Kasile. Nah, karena mereka fokus pada hasil. Kalau kita kan fokusnya apa? Perjuangan. Karena perjuangan itu tidak mesti menang. Bahkan ada satu ucapan yang luar biasa jamaah. Dari salah seorang pejuang yang awal-awal berjuang di Suriah. Mereka itu bilangnya, nahnu jilul udhiyah la jilan nasr. Kita ini generasi war, gak betul-betul. Kita ini generasi pengorbanan, bukan generasi kemenangan. Jadi kita ini generasi yang memang harus berkorban. Metu duit, metu nyawa, metu pikiran, metu tenaga. Walaupun kemenangan itu kita yakin bukan di zaman kita, tapi tidak apa-apa. Karena kemenangan itu berpijak dari perjuangan kita sekarang. Nah, nanti ketika datang generasi kemenangan, kita dapat saham dari kebaikannya. Maka kalau kita tidak soro sekarang, generasi kemenangan itu tidak akan muncul. Maka panjenengan jangan mikir hasil. Mikir apa? Jam berapa sih ini? Oh iya, masih panjang, jangan khawatir. Nah, maka kita ini generasi bukan generasi menang, tapi generasi apa? Pengorbanan. Maka terus entek nih duit kayak jihad umat Islam ini. At-Taubah 51 mengatakan orang munafik itu seneng lihat orang Islam susah, susah ngelihat orang Islam seneng. Jadi lek enek kegiatan sukses ngawelu deh. Bahkan memunculkan spion. Apa spion itu? Spionase. Cara mau coba sih ngapi sih bener sini kampung Inggris kok. Kita harus sok-sokan rotok-rotok Inggris dikit gitu loh ya. Cek rotok keren itu. Badi wis apik mosok ngomongin Jawa. Sudah mereka itu datang hanya untuk ngelihat jamaah akeh orang. Wih, lah kok pas raudan yo. Sok paudan mang tau apa. Jadi datang itu bukan untuk ngrungokne ngaji, untuk cari ilmu, nguat-nguati iman, Islam dan takwa, tapi apa? Kursi ra cukup. Bae lah kok raudan. Ayo. Bae keliru aku mami jane tahajud tak dongane udan kok, Pak. Yo. Buyar aku mlebu kamar pasien asli mlebu kamar pasien iku. Lek perlu diinfus kabeh menisan wis. Ayatnya in tusibaka hasanatu tasuhum. Kalau kalian itu mendapatkan kebaikan, mereka susah. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Tapi kalau kalian itu mendapatkan musibah, mereka ngomong apa? Kami kan wis ngandani, wis tak ilingke. Ojo saiki uso mudan. Lek uso mudan ngaji sing ra enek nggone ojo dilakoni. Sementara libur. Sementara apa? Libur. Wa yatawallawun wa hum farihun. Dan kemudian mereka pergi dalam keadaan bungah. Skandani rangendel. Rangandel, Pak.
skandani ra ngandel. Kapok sih, rusak sih. Ana percaya mbek aku. Dalam keadaan seneng. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tapi kalau orang beriman gak bingung. Orang beriman apa? Gak bingung. Mereka ayat 51 bilang apa? Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah menjadi ketetapan Allah untuk kami. Sing penting melaku, bergerak, jalan. Hasilnya urusannya siapa? Allah. Maka orang beriman ketika dinyek rada dise tenang. La yusibana illa ma kataballahu lana. Allah ngene iki takdire Gusti Allah. Tidak kecil hati mereka. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan dia Allah adalah pelindung kami dan hanya kepada Allah kami ini bertawakal. Yang terakhir nomor 4. Pengikut pergerakan dinyek. Jadi dibully, dikucilkan, gak dijak rekreasi. Lek enek kancane sing melok kelompok liyane disatru. Nah lagi kelompok kono iki. Alar ini kalau info sih, kalau info. Rasa dijak, kok tok nih kok grup ini. Bahaya kalian di grup ini kok informasi grup ini bisa tersebar ini. Pak Yuh, memang munafik itu siasat tok di sini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang munafik yang keempat, nanti insya Allah kita bikin part 2. Karena ada 8. Sekarang 4 dulu. Mereka itu melecehkan, ngenyek, maidu teman-teman mereka yang ikut di kelompok yang bukan kelompok mereka. Kalau sama-sama Muhammadiyahnya ada 2, wajar kan, biasa, namanya organisasi Pak. Biasa banget, tidak usah dianggap besar ajaib. Kok iso ya padahal Muhammadiyah ini lurus, ala podo wae. Kita ini berikhtiar untuk lurus. Maka mereka itu melecehkan. Iki rasa dijak iki. Acara futsal, rasa melok iki, lek melok titip sikile. Titip apa? Sikile. Senteren kok mburi. Lek iso pas nih. Bukan sirah, pas nih. Gak boleh ngomong kotor, gak boleh Muhammadiyah. Pas nih. Lek iso pas tendangan bebas, sikat nisori wetengi. Pas. Nisor weteng mudun 10 cm. Sikat niku nih. Masya Allah. Jadi memang orang-orang munafik itu sukanya apa? Melecehkan orang-orang yang punya pergerakan yang baik, melecehkan orang-orang yang punya inisiatif yang baik, melecehkan orang-orang yang punya aktivitas yang baik, karena cuma satu, mereka ndak bisa, antum bisa. Jadi mereka itu memang ya dari awal kan ngeriwui. Jadi lek sing diriwui sukses. Loh. Jadi mereka itu kepingin orang lain itu sama kayak dia, gak lapo-lapo, modal komentar. Modalnya make komentar. Anda buka At-Taubah ayat 78 dan 70 51. Sekarang 78 dan 79. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Orang munafik itu tidak ngerti kalau Gusti Allah Maha tahu. Dikira orang munafik kalau mereka itu ngomong di belakang itu tidak akan ada orang tahu. Padahal Allah itu Maha tahu. Alladzina yalmizuna al-mutawwa'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Kalau ada orang lain punya kontribusi tapi karena kemampuannya sedikit dinyek, sampai ngono tok sombong, aku iki ket biyen iki miliaran wis tak tok nih. Ketika orang lain datang dengan sedikit yang mereka punya dinyek, mek ngono tok ngatur, ora usah ngatur, selain donatur dilarang ngatur. Nah, kalimat-kalimat munafikun, na'udzubillah. Kemudian sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Allah mengatakan, tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka? Allah tahu semua. Artinya apa? Pada saatnya Allah akan bongkar itu. Wa makaru wa makarullah. Mereka bikin makar, Allah pun punya makar. Kemudian siapa mereka itu? Orang-orang yang mencela orang beriman, yang memberikan sedekah secara sukarela dan mencela orang yang tidak punya apa-apa selain jerih payah mereka. Jadi pergerakan itu dicela. Alah mek ngene tok cilik, sing teko mek hitungan jenggote ustaz. Oh jenggote ustaz akeh. Sing teko mek segelintir orang. Jadi sing cilik-cilik itu dinyek.
Karena orang munafik itu kepingin sesuatu langsung heboh. Maka Muhammadiyah itu jarang acara tablik akbar. Muhammadiyah kecil, tapi kita ini bergerak di masyarakat. Nah sudah, kemudian mereka itu menghina orang-orang yang sedekahnya kecil, aktivitasnya kecil, kontribusinya kecil. Bahkan mereka menghina orang yang tidak memberi kecuali cuma pikiran dan tenaganya. Oleh tenaga tok liyane yo akeh, duwekmu tok no. Lulu. Masya Allah. Kemudian mereka menghina dan mengejeknya. Maka ingat, Allah akan membalas ejekan mereka. Nah itulah jamaah. Jadi kita ini kalau berorganisasi, no baper grup. Namanya berorganisasi itu kumpul wong akeh. Nggih napa nggih? Dan kalau sesekali pendapatnya ndak dipakai, ya wajar. Panjenengan bukan nabi, bukan malaikat, bukan Tuhan. Kalau di suatu waktu panjenengan harus dipimpin jadi bawahan, sami'na wa ata'na. Kalau panjenengan memang jadi pemimpinnya yang ikhlas, yang tulus, tidak pakai siasat. Karena apa? Semua organisasi kalau masuk kemunafikan di sana rusak. Akan apa? Rusak. Maka panjenengan ingat perang yang disebutkan dalam Al-Quran, yang ketika pasukan perang itu tidak boleh minum air kecuali cuma seteguk. Tahu ceritanya? Ternyata sebagian besar dari pasukan itu minum air lebih dari seteguk. Akhirnya dihukum yang minum air lebih dari seteguk tidak boleh ikut perang. Justru yang nurut cuma sedikit. Tapi dari yang sedikit itulah munculnya kemenangan. Karena apa? Oleh Allah dilakukan tamhis. Tamhis itu apa? Diayak. Maka ketika melewati sungai tadi tidak boleh minum. Illa ghurfatan biyadi. Kecuali satu teguk air dengan tangannya. Itu hanya untuk ngelihat endi sing bakal membawa kemenangan, mana yang bakal ngaco. Tiba nih sing ngaco luwe akeh timbang sing potensi membawa kemenangan. Maka kalaupun harus dibersihkan dari kelompok yang seperti itu, bismillah. Tujuannya apa? Kita kepingin titik tapi bermutu. Daripada besar tapi buih. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. InsyaAllah pengajian ini semoga kita bisa lanjutkan pada poin yang berikutnya. InsyaAllah minggu depan ya. Jangan aminnya mbek sawan begini. Amin. Amin. Niteni jangan-jangan munafik juga ini. Sudah ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.